Oke guys, jadi di video kali ini kita mau masang lampu full untuk akuarium filtrasi terpusat ini guys. Jadi kita nanti pakai 6 lampu ya, karena lampunya sudah saya putuskan. Saya mau pakai kandila yang ProRed View Eco ya teman-teman. Nah, untuk kandila ProRed View Eco itu dia nggak ada colokan, sorry, dia tidak ada tombol on off ya. Jadi kalau kita lepas pasang itu harus dicabut. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, sama untuk di atas itu nanti kita nggak pakai yang ProRed, kita pakai lampu celup biasa, karena akuarium yang di atas itu isinya ikan-ikan yang saya rasa ikan-ikan biasa, dan itu tidak memerlukan lampu yang terlalu bagus, hanya lampu putih polos saja saya rasa sudah cukup untuk bagian atas. Karena ini bagian atas kan cuman palma sama kaviat lah, ini tidak terlalu membutuhkan cahaya yang begitu wow. Nah, beda kalau untuk ikan di bawah ya. Kalau untuk ikan bawah itu dia ada pipa sama arwana. Nah, ini ada blida sama arwana juga. Kalau kita pakai lampu yang biasa aja menurut saya bagus juga, cuman lebih bagus kalau kita pakai lampu yang memang agak sedikit menaikkan warna ya. Nah, untuk di bagian bawah ini kita juga butuh untuk pipas ya, karena pipas kalau dipakai lampu biasa itu menurut saya kurang keluar juga warnanya, apalagi warna biru di ekornya ya teman-teman. Nah, untuk sebelah sini itu sebenarnya tidak perlu yang wah-wah sekali, karena ini kan untuk stormy ya. Kalau stormy itu lampu putih aja udah bagus sih, karena dia itu enggak ada basic warna lain selain warna hitam sama abu-abuan itu teman-teman. Jadi sebenarnya nggak terlalu membutuhkan yang biasa, yang bagus-bagus banget sih, kecuali kalau ikannya itu memang ada basic warna merah, kuning, orange, jadi pakai lampu yang naikkan warna juga bagus. Kayak contoh misal ini, misal parrot ini, kalau kita pakaikan lampu biasa ya warnanya seperti ini teman-teman, tapi kalau kita pakai lampu yang memang menaikkan warna ya warnanya jadi merah kayak gini. Kalau ditonton juga lebih enak juga teman-teman. Nah, oke, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita akan memindah stop kontak ini teman-teman. Nah, jadi stop kontak ini menurut saya kurang rekomendasi kalau ditaruh di bawah akuarium ya teman-teman. Ini ada dua ya, ini mau kita pindah, dan nanti colokan lampunya itu kita buat ke satu stop kontak. Nah, ini stop kontak ini kan dia lubang 6, dan akuarium saya juga ini 6, jadi satu akuarium satu lampu. Nah, nanti colokannya pakai satu stop kontak, jadi nanti kita kalau menyalakan itu langsung mencet di on off yang stop kontak teman-teman. Jadi stop kontaknya itu yang ada on off nya. Nah, jadi kita nggak perlu nyabut-nyabut teman-teman, jadi kita tinggal ceplak-ceplek di stop kontaknya aja. Nah, pakai stop kontak yang agak bagusan dikit nggak masalah. Ini menurut saya lumayan bagus, ini dia pakai kuningan ya. Nah, ini kuningan juga. Nah, ini kita mau naikkan di atas, cuman PR nya itu dulu itu lampu yang di bawah kan naik ke atas kan kabelnya berarti butuhnya panjang sekali teman-teman. Nah, setelah saya lihat-lihat ini panjangnya itu pas teman-teman. Nah, kalau dari bawah ke yang paling atas itu pas, jadi niatnya stop kontaknya itu mau tak taruh di sini teman-teman, di sebelah sini. Ini kan akuarium udah ditutup semua, jadi harusnya aman dari air ya. Nah, nanti kalau kita menyalakan tinggal ceplok di sini. Ini saya mau pindah dulu teman-teman, nanti kalau udah selesai tak pindah saya lanjutkan videonya. Oke guys, jadi ini udah selesai. Nah, jadi ini sistemnya seperti ini teman-teman. Nah, saya nyambung, sorry, untuk masang stop kontaknya saya pakai dudukan besi ya. Ini saya pakai holo. Nah, ini holonya saya potong sisi-sisinya ya. Nah, ini tak buat seperti ini teman-teman. Nah, menurut saya lebih aman kalau memang menggunakan besi ya, karena besi kan tidak terbakar ya. Jadi sewaktu-waktu memang terjadi atau ya untuk mengantisipasi lah. Nah, saya pakainya besi di sini. Kan sebenarnya bisa kalau ini saya tempel ke sini, ke kayu di sini itu bisa. Cuman menurut saya lebih baik tak buat tuduhan pakai ini. Karena lebih baik kalau kalian menempel stop kontak itu pada media yang memang tidak mudah terbakar ya, seperti besi atau tembok. Nah, itu
malah lebih aman sebenarnya di tembok ya, cuman karena ini posisinya nggak ada tembok di sini, jadi tak buatnya pakai besi. Ini tak buat pakai besi. Ini saya baut semua. Terus ini stop kontaknya diikat ya, ikatnya bagian belakangnya. Nah, jadi ini 6 akuarium, lampunya itu satu colokan, jadi menurut saya lebih simpel, lebih rapi juga teman-teman, jadi nggak berantakan ya. Nah, ini bisa kalian lihat lah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kabel yang, kenapa kabelnya zigzag itu sebagai penanda. Jadi kalau yang kabelnya ke sini itu berarti akuarium yang sebelah sini. Urutannya juga sama, yang paling atas ini, lampunya yang ini. Nah, kabelnya sebelah sini berarti akuarium ini, kabel sebelah sini berarti akuarium ini. Jadi waktu-waktu lampunya mati itu bisa langsung tahu stop kontaknya yang mana teman-teman. Nah, ini kalau kita nyalakan tinggal nyeplek satu saklar teman-teman. Nah, ini langsung nyala semua. Nah, ini untuk bagian atas kita pakai lampu biasa yang putih polosan. Nah, ini udah lumayan menurut saya ya. Nah, ini lampunya ukuran 60 cm. Ini kalau kalian mau lihat di atasnya itu seperti ini teman-teman. Lampunya tidak tak job, tak taruh di atas tutup. Nah, ini yang WRGB, cuman lebih banyak putihnya ya. Warnanya lumayan natural menurut saya. Nah, memang tidak menaikkan warna, tapi tidak kebiru-biruan, tidak kemerah-merahan, dan ya pas. Jadinya seperti ini teman-teman. Ini kanan kiri sama lampunya. Nah, untuk di tengah itu yang ProRed Eco. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk di bawah yang paling panjang kabelnya ya. Nah, untuk sebenarnya di bawah ini saya mau pakai kandila yang ProRed Eco View ya, cuman karena kabel kandila ProRed Eco View itu ternyata lebih pendek daripada yang kandila ProRed Eco yang Dynamic teman-teman. Nah, jadi kalau saya di bawah ini pakai yang Eco itu tidak cukup kabelnya teman-teman. Kabelnya cuma sampai sebatas ini. Nah, ini kalau saya pakai yang Dynamic itu kabelnya malah lebih teman-teman. Nah, jadi cukup untuk dari bawah ke atas ya. Nah, ini cukup, cuman karena saya ada stok lampunya itu yang Dynamic itu cuma 40 cm, jadi yaudah wis tak pakai yang 40 cm aja dulu teman-teman. Untuk penerangan ala kadarnya sih ya, yang penting ada nyala-nyala sedikit nggak masalah sih. Nah, untuk ini lampu kandila Dynamic yang lama ya, yang T4, ini warnanya putih polos, sama ada mode malamnya ya. Nah, ini saya rasa udah cukup di sini. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini kan ikannya warnanya kayak gini ya. Ini kalau dipakein yang Candela ProRed Eco kan kayaknya mubazir juga ya. Soalnya warna ikannya juga kayak gini, nggak ada warna-warna aksen merah atau kuning. Jadi memang tidak menaikkan warna untuk ikan ini. Sementara kita buat untuk 6 akuarium dulu ya teman-teman. Ini untuk 6 akuarium udah selesai, mungkin tinggal nunggu yang sebelah sini ya. Tapi sebelah sini nanti nyusul aja teman-teman, karena di sini memang untuk cadangan dulu sementara ya, makanya ikannya juga nggak banyak. Yang penting di sini dulu bisa mempermudah pekerjaan teman-teman. Nah, kalau kayak gini. Tapi kalau colokannya satu-satu kayak tadi ya, di sini itu saya rasa lebih repot ya. Ini lampunya memang sengaja tak taruh di atas semua teman-teman, karena pengalaman saya lampu di atas kayaknya lebih awet. Dari dulu itu saya lampunya memang di atas terus teman-teman. Ya, saya belum nyoba di dalam air terus sih, cuman menurut saya kalau dari atas itu cahayanya lebih menyebar karena dia lebih tinggi ya. Tapi kalau di atas air pas itu harusnya lampunya itu ukurannya hampir full sama akuariumnya, jadi itu cahayanya menyebar. Sedangkan lampu saya ini ukurannya 50 cm, jadi kalau dipakai di dalam akuarium itu cahayanya itu kurang menyebar. Makanya saya taruh di atas teman-teman, jadi cahayanya lebih menyebar. Ini kalian bisa lihat kan. Nah, sebelah
sini tuh kurang kena lampu ya, ya lebih nyorotnya ke bawah karena lampu kan dia menyebar ke samping ya, samping bawah. Nanti tinggal kita lihat kalau pas malam itu kayak apa view-nya teman-teman. Terus ini kita mau tes view malam harinya ya. Ini kondisinya kan mati semua ya. Ini saya mau nyalakan tapi biar lebih terang mungkin kita matikan dulu lampu yang ini. Nah, terus kita nyalakan yang ini. Nah, jadi bisa lebih fokus. Ini lebih praktis sih, otomatis sih, jadi kita nggak perlu mencet satu persatu, tapi terlalu silau mungkin di kamera. Nah, ini kita nyalakan lagi. Ini tidak tak nyalakan terus ya teman-teman, jadi saya nyalakan cuman pas saya pengen nonton aja sih, soalnya wattnya itu boros teman-teman. Nah, ini kan pemborosan energi ya, kalau kita nggak perlu banget untuk apa dinyalain, kecuali memang butuh. Ini kipasnya lagi bagus ya, tadi habis tak kasih makan semua sih, cuman nggak tak video tadi, udah tak kasih makan semua. Ini masih ada sisanya nih, saya kasih makan pakai ikan potong ya, itu buat makanan brusmod. Ini lumayan sih lampunya, akhirnya lampunya udah terpasang semua teman-teman. Jadi ya untuk bagian sini mungkin bisa dibilang udah finish, nanti kita lanjut di project di sini, kita selesaikan semua biar tampilannya juga oke. Sebenarnya tinggal dikasih lampu sih, cuman masih tak pikir-pikirin aja, lampunya belum tak pasang permanen ya, karena stop kontaknya juga masih berantakan. Nanti tak beresin juga stop kontaknya teman-teman. Nah, ini kan stop kontaknya kurang oke lah penempatannya. Oke teman-teman, mungkin bisa jadi referensi untuk kalian, barangkali kalian punya aquarium banyak tapi repot cabut-cabut saklar dan pencet-pencet tombol, mungkin ini bisa jadi solusinya, kalian gabungin jadi satu, karena kabel lampu juga ternyata lumayan panjang teman-teman. Nah, ini kalau dari bawah ke atas itu 1 meteran ya. Nah, ini aja akuarium itu 40 sentian. Nah, space-nya itu kurang lebih 15 cm. Itu udah 80 tambah 15 tambah 15 ya. Itu udah 110 cm ya. Nah, jadi kabel lampu itu panjang, apalagi kabel lampu yang ProRed yang besar ya teman-teman, yang ProRed yang asli. Nah, itu lebih panjang lagi kabelnya. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saja teman-teman, mungkin bisa menjadi referensi dan membantu kalian, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.